transfer ke BSI 7705050575 atas nama Yayasan Al-Muhsinin Al-Faida. Mohon konfirmasi infak dan bukti transfer melalui WhatsApp ke Fadlil Masjid di nomor 0813 8253 452. DKM Al-Muhsinin mengucapkan jazakumullah khairan atas infak yang telah jemaah berikan. Semoga Allah memberi balasan yang berlipat dan memberikan keberkahan pada harta yang tersisa. Amin. Yang keempat, bagi jamaah yang di sampingnya ada kotak amal, mohon bantuannya untuk menggeser kotak amalnya. Yang kelima, orang tua yang membawa anak mohon dikondisikan, dan anak-anak harap menjaga ketertiban selama di masjid. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah selalu memimpin kita dan keluarga kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Dr. Hasmi Ismail LCMA kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayang dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pertama berharap dan kita bermohon kepada Allah semoga kita hari demi hari selama bulan Ramadan tetap dan semakin semangat, bergairahlah beribadah kepada Allah terutama di bulan Ramadan ini jemaah sekalian. Alhamdulillah saya dapat tema untuk menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, kalau boleh saya kasih tahu dahulu jemaah sekalian kesimpulan tentang fikih dalam sholat berjamaah ini. Yang pertama, ada sholat berjamaah, ada sholat sendiri. Ya. Kemudian ada sholat berjamaah di masjid, ada sholat berjamaah di selain masjid. Itu dalam hadis begitu. Ya. Kemudian nanti Rasulullah itu sholat berjamaah itu sering di mana? Atau sholat apa itu? Ya. Ternyata Rasulullah sholat berjamaah di masjid atau sholat di masjid itu memang kebanyakan Rasulullah melakukan apa? Sholat maghrib. Adapun sholat sunnah itu kebanyakan di rumah. Itu kesimpulan jemaah sekalian. Baiklah jemaah sekalian yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama saya menyampaikan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajah." Itu hadis yang pertama, dan ini hadis yang sahih yang dipakai oleh para ulama untuk berdalil. Apa kata Nabi? Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat al-fard. Fard itu maknanya munfarid, ya, daripada sholat sendirian. Berapa derajat? Bisa beri 27 derajat. Ya, nilainya, derajatnya atau bedanya itu adalah 27. Dari hadis
hadis yang pertama ini jamaah sekalian, kita dapatkan pelajaran bahwa Nabi mengatakan afdol. Gitu ya. Berarti kalau sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri 27 derajat. Pertanyaannya, kalau memang begitu dikatakan oleh Nabi, kira-kira sholat sendiri itu sah? Sah nggak Bapak Ibu? Ya sah. Sholat sendiri itu diterima oleh Allah, ya diterima, alhamdulillah. Bukan? Cuma derajatnya memang bukan? Lebih afdol 27 derajat. Dan tolong jangan dipahami pula gitu kan, Ustaz dukung ini kita sholat sendiri gitu kan. Bukan itu. Yang kita pilih pertama, sholat berjamaah. Itu dia. Namun nanti kan realita kehidupan ini kan berbeda-beda. Ada orang yang terlambat, ada yang nggak sempat sholat ke masjid. Bagaimana lagi? Itu dia. Berguna untuk memahami, jangan sampai memang dalam fikih Islam itu sebagian mazhab mengatakan sholat berjamaah itu adalah wajib. Tetapi ini perlu diketahui juga, kan? Kita harus mengetahui bahwa banyak pula madhab yang selain mengatakan wajib itu tidaklah wajib sholat berjamaah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti bisa kita pahami juga sholat sendiri itu tidaklah batal, gitu loh. Sah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Cuman bedanya bisa dipastikan kalau sholat sendiri itu 1 derajat. Gitu loh. Kalau berjamaah 27 derajat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul rajuli fi jama'atin tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan." Itu bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Salat seorang hamba dengan berjamaah itu berlipat ganda pahalanya daripada salat dia di mana? Ya, di rumah. Jadi fi jama'atin fil masjid, di masjid, dengan di rumah atau di pasar, wa fi suqihi, di sini dalam hadis ini. Berarti seperti yang saya sampaikan, sholat berjamaah itu ada di masjid, ada di selain masjid. Itu dia. Kalau di sini dikatakan sholat seorang hamba berjamaah di masjid itu berlipat ganda, berlipat pahalanya daripada sholat dia fi baitihi wa fi suqihi, di rumahnya dan di pasarnya. Berapa lipat gandanya kalau dalam hadis ini? 25 dhifan, 25 lipat. Nah, gitu dia jemaah sekalian. Nah, berarti kalau dalam hadis ini di pasar, berarti kita temui bahwa ada sholat berjamaah di masjid dan selain masjid, di rumah dan di pasar, atau di selain masjid yang lain. Itulah yang kita perhatikan, ada di kantor, gitu loh. Ada di mana lagi Bang? Di toko, macam-macam. Yang penting masih sholat sholat berjamaah. Nah, terus nanti kalau sholat sendiri jelas, kan? Sudah tidak berjamaah, kemudian apa lagi? Sudah minimal masih dapat 1 derajat. Karena memang dalam fikih itu harus dilihat dari berbagai sisi jamaah sekalian. Ada seorang hamba atau hamba-hamba Allah sholat di masjid tapi sendiri. Gimana itu? Kan? Sholat di masjid tapi sendiri, tetapi sholat di selain masjid berjamaah. Kan gitu kan? Mana yang lebih afdol? Afdolnya dilihat masing-masing. Kalau yang sendiri tadi, dia masih dapat keutamaan sholat di masjid, tidak berjamaah. Nah, itu dia. Memang keutamaan masjid itu memang lebih daripada yang lain. Tapi kasusnya begitu jamaah sekalian. Sholat di masjid tapi sendiri. Daripada yang satu lagi contohnya sholat di selain masjid tapi berjamaah. Nah, contoh yang kedua tadi bagus. Sholat berjamaahnya dapat keutamaan, tetapi tidak dapat keutamaan masjidnya. Nah, gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari 2 hadis ini kita dapatkan pelajaran atau
kesimpulan yang perlu untuk kita sepakati. Bahwa yang disepakati, yang paling afdol itu bagaimana jemaah sekalian? Sholat berjamaah dan sholat di masjid. Itu yang paling utama dulu. Yang kedua bagaimana? Ya, sholat berjamaah tapi tidak sholat berjamaah tapi selain dari masjid. Itu masih bagus. Dan kita di rumah mungkin pengen sholat berjamaah sama istri sama anak cucu ya bagus. Alhamdulillah. Semoga rumah kita penuh berkah. Tapi tetap saja kalau ditanya mana itu bagus, sholat berjamaah di masjid atau di rumah, yang pasti sholat berjamaah di masjid. Nah, paling tidak dari contoh-contoh tadi ya sholat sendiri. Nah, sholat sendiri mana lebih bagus jemaah sekalian? Sholat sendiri di masjid ya, atau di rumah? Nah, ya di masjid gitu kan? Ya, tetapi tetap saja bahasanya kalau dia sholat sendiri tapi di masjid, dia dapat keutamaan masjidnya. Ya. Kemudian kalau dia sholat sendiri tapi di rumah, lihat dulu sholatnya. Kalau sholat fardu kurang dianjurkan, gitu loh. Tapi kalau sholat sunnah bagus sekali. Itu dia. Itu masalah-masalah yang perlu kita pahami. Selanjutnya mungkin ini satu hadis lagi, semoga bisa memberi pemahaman kepada kita tentang memahami syariat ini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu dari Sa'id bin Al-Musayyib. Kemudian beliau berkata, an rajulin minal ansari qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ada seorang sahabat dari kaum Al-Ansar, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi? Ya, hadis ini lumayan agak panjang. Saya sampaikan sedikit nanti di ujungnya. Yang maksud dari hadis ini, yang pertama kata Nabi SAW, barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian menyempurnakan wudu, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk sholat, itu langkah-langkahnya dihitung. Ya, sudah pasti. Ya, kebaikan, diberi satu kebaikan, kemudian dikumpulkan satu kesalahan setiap langkah. Lanjut hadis ini jemaah sekalian, yang menarik adalah kata Nabi SAW, fa'in atal masjidah wa shalla fi jama'atin ghufiralah. Ini bagus bahasanya. Berikutnya fa'in atal masjidah wa qad shallu baqta wa baqiya baqtu ya baqtun ya fa shalla ma adraka ya wa atamma ma baqiya kana kadzalika. Penutup hadisnya fa'in atal masjidah wa qad shallu wa atamma kana kadzalika. Ini hadis menarik jemaah sekalian. Jadi dalam hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW, ada seorang hamba yang kalau dia sudah siap-siap dari rumah mau ke masjid untuk sholat berjamaah, wudu di rumah rapi-rapi, kemudian keluar, kemudian langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kemudian dia nyampe di masjid. Nah, kata Nabi, fa'in atal masjidah. Jadi dalam hadis ini ada tiga model atau tiga keadaan yang seorang hamba itu dia sholat di masjid, kemudian keadaannya ada tiga. Yang pertama, fa'in atal masjidah wa shalla fi jama'atin ghufiralah. Yang pertama, yang sudah siap-siap tadi, yang pertama dia datang ke masjid, kemudian dia sholat berjamaah. Model yang pertama ini dia sholat berjamaah sempurna Bapak Ibu, gak terlambat. Itu maksudnya dari takbiratul ihram berjamaah sampai assalamualaikum sempurna. Apa kata Nabi? Ghufiralah. Maka hamba ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sempurna. Ya, dari awal gak terlambat. Itu model yang pertama. Yang kedua, fa'in atal masjidah wa qad shallu ba'da ya wa baqiya ba'du ya fa shalla ma adraka wa atamma ma baqiya. Karena kadzalika. Model yang kedua jemaah sekalian, hamba ini dia pergi ke masjid, nyampe di masjid, jamaah sudah sholat ba'da. Ba'da itu apa? Setengah sholat.
berarti terlambat setengah gitu loh. Nah, kita pahami, terlambat setengah jamaah. Kemudian sisa setengah lagi gitu loh, ya kan? Lalu dia ngapain? Udah, fasonda ma adroga wa atamma baqiya. Karena memang dapat setengah, ya udahlah dapat setengah dulu gitu kan. Kemudian sisanya apa? Dia sempurnakan. Kata Nabi SAW, model yang kedua ini, kondisi yang kedua ini, kata Nabi, karena kadzalika. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Karena kadzalika itu kalau bahasa kitanya, maka dia begitu pula. Maksud begitu pula itu apa? Ghufirallah. Maka dia diampuni sama seperti yang pertama tadi. Sama. Sekalipun sholatnya dapat cuma setengah berjamaah, sisanya nggak berjamaah dia. Karena kadzalika katanya, maka dia sama seperti yang pertama. Ghufirallah, penuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Model yang ketiga atau kondisi yang ketiga, fa'in adal masjidah wa qad shallu. Sampai di masjid, jamaah sudah selesai sholat. Ini kan sudah. Baru masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kan? Kata Nabi Fa'atam, udahlah. Ya, yang penting aku sudah nyampe ke masjid, gitu kan. Orang sudah selesai, tak apa-apa. Fa'atam, lalu dia sholat saja. Dengan begitu kata Nabi, karena kadzalika. Ini keren Pak, yang ketiga ini nggak dapat berjamaah penuh, ya orang nyampe di masjid orang sudah selesai sholat, tetapi karena kadzalika kata Nabi, dia diampuni seperti yang pertama kali. Ini bagus juga Pak Ustaz, nomor 3 ini Pak Ustaz, kan? Ya tapi Bapak Ibu jangan dipilih ini terus, gitu ya. Jangan dipilih yang model 3 ini, ya. Model 3 itu solusi lah bagi kita. Tetap saja, yang penting kita harus pakai yang nomor pertama itu yang lebih afdol. Ya, pergi ke masjid berjamaah, dapat jamaah sempurna, kemudian ya ghufirallah. Nah itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi satu bahasan mungkin sebagian kita pernah bertanya dan bingung. Pak Ustadz, ada loh yang menyampaikan bahwa Nabi itu pernah ingin membakar rumah orang, ya, yang gak sholat ke masjid. Gak sholat ke masjid, rumahnya pengen dibakar oleh Nabi. Itu memang ya, ada hadisnya. Tetapi tolong diingat, kata yang dipakai oleh dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut, hamman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi, ya, maknanya itu adalah Nabi itu hamma yahum, punya keinginan. Nah itu dia. Ya, Nabi itu punya keinginan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat ke masjid. Ya, tetapi ternyata dalam hukum Islam ini dibahas. Hanya punya keinginan, tetapi tidak melakukan. Nah, gitu loh. Beda hukumnya. Kalau Nabi punya keinginan, kemudian langsung, ya, cek langsung, kemudian pernah terjadi Nabi membakar. Tapi ternyata jemaah sekalian memahami hadis tersebut, iya, Nabi memang hamma punya keinginan, tetapi dalam realitanya Nabi tidak pernah membakar rumah orang yang tidak sholat ke masjid. Nah, cuma sebatas apa? Punya keinginan. Dari sini disimpulkan oleh para ulama hukumnya, maka sholat ke masjid itu hukumnya apa? Tidak wajib. Ini dalil ulama yang mengatakan. Kalaulah sempat Nabi punya keinginan, kemudian membakar betul, maka disepakati wajib. Tapi ternyata tidak. Ini hanya punya keinginan, tapi Nabi tidak melakukan untuk membakar tersebut. Nah, sebenarnya ya mas sekalian, kalau saya pribadi sih setuju, ya sholat ke masjid itu wajib. Tetapi tolong, ini sebaiknya dipakai untuk diri pribadi. Itu bagus, supaya. Tapi kalau untuk diterapkan kepada semua kaum muslimin rasanya kurang agak berat gitu. Kalau untuk kedisiplinan pribadi, disiplin diri pribadi itu bagus, silakan untuk menerapkan hal ini. Tapi kalau untuk kita semua, tentu kita harus melihat keadaan dan keadaan masing-masing kaum muslimin. Maka saya pribadi lebih setuju untuk sholat berjamaah itu tidaklah wajib. Paling kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah.
sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Sekian, semoga bisa dipahami. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.